Shalom saudara-saudara, silakan duduk jemaat Tuhan. Saya sangat senang sekali bisa berada di tengah-tengah saudara sekalian, baik yang ada secara offline maupun secara online. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mau tanya. Tahukah saudara bagaimana caranya menangkap monyet? Siapa yang pernah tahu cara menangkap monyet? Kalau kata orang sudah kasih dalam Tuhan, menangkap monyet itu mudah. Caranya bagaimana? Bikin kotak, kasih lubang yang masuk hanya tangan monyet. Setelah itu taruh kacang banyak-banyak. Dan saat itulah kita mudah sekali menangkap monyet. Karena kenapa? Saat tangan monyet masuk, dia ambil kacang itu, dia banyak. Terus kita dekatin, dia tidak akan lepasin. Dia tidak akan lepasin tuh kacangnya. Dia pegang terus. Dan di saat itulah kita bisa tangkap itu monyet. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Begitu juga dengan kita saudaraku yang dalam Tuhan. Kenapa orang-orang percaya, orang-orang Kristen mudah seringkali ditangkap oleh iblis. Mudah sekali ditangkap oleh kuasa-kuasa kegelapan. Karena iblis memberikan perangkapnya kepada kita. Apa itu perangkap iblis? K2, K2. Ini bukan film Korea yang sangat populer. Yang diperankan oleh Jin Jang Wook ya saudaraku. Bukan film Korea. Tetapi K2 adalah ketamakan dan kekhawatiran. Itulah yang perangkap iblis berikan kepada kita. Dan itu umpan yang sangat ampuh sekali. Sebab saat iblis memberikan ketamakan dan kekhawatiran, kita tidak bisa melepasnya. Disitulah iblis akan mencengkram kita. Yang pertama, saudaraku Islam Tuhan, ketamakan atau serakah. Kita akan lihat di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 bunyinya demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketamakan dikatakan karena cinta akan uang itulah adalah akar daripada segala kejahatan. Keserakahan saudaraku dalam Tuhan, ketamakan membuat orang mengambil keputusan yang tidak rasional. Kalau saudara dan saya tamak, kalau saudara dan saya serakah, itu akan membuat saudara dan saya mengambil keputusan yang tidak rasional. Kenapa orang bisa korupsi? Karena otaknya sudah tidak rasional lagi. Karena cara berpikirnya itu tidak rasional lagi. Sehingga ia bisa berkorupsi. Sama contoh juga di dalam Alkitab, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tentang akan, yaitu di dalam Yosua 7 ayat yang ke-20 dan 21. Yosua 7 ayat yang ke-20 dan 21. Lalu akan menjawab Yosua katanya, benar akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak. Dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya. Maka aku ambil semuanya itu disembunyikannya di dalam kemah dalam tanah. Dan perak itu di bawah sekali. Saudaraku yang dalam Tuhan, padahal Tuhan sudah memberi perintah dengan tegas dan keras kepada bangsa Israel. Bahwa engkau jangan mengambil barang-barang jarahan. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, akan ini pikirannya sudah tidak rasional. Karena kenapa? Karena ketamakan, karena keserakahan saudaraku yang dalam Tuhan. Kalau Tuhan sudah suruh untuk kita memisahkan barang-barang yang dikuduskan, itu janganlah kita sentuh. Dan itu bisa mendatangkan bahaya bagi kita. Saya ingat saudaraku dalam Tuhan, kalau saat dalam proses sedang membakar barang-barang berhala,
acara pelepasan saudara dalam Tuhan. Saya diingatkan oleh pendeta saya saudara dalam Tuhan. Apapun itu bendanya, semahal apapun bendanya itu harus kita hancurkan. Kita nggak boleh sayang-sayang. Padahal kalau kita lihat, aduh ada ya barang kristal yang mahal sekali, yang nilainya puluhan juta. Sayang ya, coba ini kalau kita taruh di rumah kita, ini bagus sekali. Nah saudara dalam Tuhan, itu seringkali bisa membuat cerat bagi kita. Atau kita melihat ada keris-kerisnya bagus sekali, mungkin ini kerisnya langka. Kita melihat, kita ingin. Tetapi ingat, Tuhan sudah memberitahu dengan tegas dan dengan keras. Jangan engkau bawa, jangan engkau ambil masuk. Saat engkau ambil masuk, itu akan membawa kecelakaan di dalam rumahmu. Itu akan membawa kecelakaan di dalam kehidupanmu. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, maka dari itu ketamakan, keserakahan membuat orang berpikir tidak rasional. Yang berikutnya saudara kasih Tuhan, ketamakan atau keserakahan bisa meninggalkan imannya. Karena ketamakan dan keserakahan dia bisa meninggalkan imannya. Kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Di sini dikatakan Demas seorang pelayan Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan, tetapi dia terpikat oleh dunia. Artinya dia terpikat oleh ketamakan, dia terpikat oleh keserakahan sehingga dia meninggalkan imannya. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya dia bisa meninggalkan imannya karena ketamakan, karena dia serakah. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, ketamakan, keserakahan itu tidak ada untungnya di dalam kehidupan kita. Juga saudara kasih dalam Tuhan, orang yang tamak, orang yang serakah bisa menjadi orang yang gila kerja. Orang yang serakah, orang yang tamak bisa menjadi orang yang gila kerja. Sekarang beda apa antara workaholic dan pekerja keras? Kalau pekerja keras saudaraku dalam Tuhan, dia pergi ke kantor setiap hari. Dari pagi sampai waktunya dia sudah pulang. Itu pekerja keras. Tetapi kalau workaholic, dia membawa pekerjaannya kemana-mana. Termasuk dia sampai di rumah, dia bawa kerjaannya. Termasuk juga saat dia jalan-jalan, dia bawa pekerjaannya. Dia selalu dikit-dikit buka laptop, dia cek email, apa segala macam. Itu orang yang workaholic. Artinya sudah sangat berbeda sekali. Pekerja keras adalah orang yang bekerja dengan semangat. Tetapi workaholic adalah orang yang membawa pekerjaan itu kemana-mana. Nah saudaraku kasih dalam Tuhan, workaholic merasa waktu itu berharga sekali. Orang yang workaholic itu dia tidak akan menyiapkan waktu. Dia selalu berpikir bahwa waktu itu berharga sekali. Padahal kalau saya lihat kasih Tuhan, orang yang waktunya paling berharga itu kalau kata orang adalah Bill Gates. Bill Gates itu waktunya berharga sekali. Katanya kalau Bill Gates jalan, duitnya jatuh satu gepok, itu tidak akan diambil. Karena apa? Waktu untuk dia mengambil sama dia menghasilkan uang dia berjalan, itu tidak seimbang. Jadi saat dia ngambil itu duitnya sudah kehilangannya jauh saat dia kalau jalan. Artinya Bill Gates itu orang yang punya waktu yang sangat berharga sekali. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saya di sampingnya Bill Gates itu pasti saya ambil. Nah sama ya. Nah saudara kasih Tuhan. Nah jadi saudara kasih Tuhan, janganlah kita menjadi orang yang serakah. Karena orang serakah akan menjadi orang yang workaholic. Orang menjadi membawa pekerjaan di mana-mana. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keserakahan membuat orang berani mengorbankan dirinya dan orang lain. Ingat, orang yang serakah, orang yang tamak itu bisa mengorbankan dirinya dan orang lain. Kita menyaksikan banyak orang pengen kaya, dia pergi ke Gunung Kawi.
Saat dia ke Gunung Kawi, dia bisa korbankan dirinya. Dia bisa korbankan anaknya. Dia bisa korbankan orang lain. Karena apa? Dia tamak. Karena dia serakah. Dia pengen kaya. Banyak orang yang punya duit. Karena dia pergi ke Gunung Kawi, gak bisa makan apa-apa. Karena pantangannya banyak. Banyak orang yang kaya pergi ke Gunung Kawi. Anaknya menjadi idiot. Banyak orang yang kaya karena ke Gunung Kawi. Salah satu anaknya mungkin bisa mati karena ditumbalkan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, keserakahan membuat orang berani mengorbankan segala sesuatu. Ingat, saudaraku yang dalam Tuhan, janganlah kita menjadi serakah sehingga kita mau mengorbankan diri kita maupun juga orang lain. Ada seorang aktor laga yang sangat terkenal, Jet Li. Jet Li berkata, saudaraku dalam Tuhan, bahwa orang mau berkorban sedemikian besar untuk pengerjaannya, untuk karirnya. Tapi kalau ia sudah meninggal, hanya butuh paling lama 1 minggu orang bisa cari pengganti. Orang berusaha untuk mencapai karirnya dengan gila-gilaan. Tapi ingat, saat dia meninggal butuh 1 minggu bisa digantikan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi untuk apa berkorban sedemikian besar? Sekarang kita mengetahui siapa yang tidak tahu Jet Li itu pemain bintang laga paling hebat. Tetapi sekarang saudaraku yang dalam Tuhan, dia mengalami penyakit hipertiroid atau sakit jantung yang parah yang disebabkan karena tindakan di masa lalunya. Karena dia bekerja secara luar biasa. Dirinya berkata, saya sangat menyesal dengan apa yang telah saya lakukan pada masa mudanya. Sebab sama sekali ia tidak menikmati masa tuanya. Jet Li masa mudanya tenar. Masa tuanya gak bisa apa-apa. Jadi saudaraku dalam Tuhan, keserakahan membuat tidak sepadan dengan hasil yang kita terima. Maka dari itu janganlah kita menjadi orang yang serakah. Janganlah kita menjadi orang yang tamak. Saudara dalam Tuhan, ada seorang wanita yang begitu ambisi mengejar karirnya. Menjadi wanita karir. Dan ia mencapai apa yang diimpikan dalam hidupnya. Dia menjadi CEO, menjadi seorang pemimpin di dalam sebuah perusahaan yang hebat. Ia menjadi sukses. Namun berdampak negatif pada keluarganya. Anaknya tidak lulus sekolah. Anaknya tidak terurus. Bahkan ada anak wanitanya yang hamil di luar nikah. Dan akhirnya wanita karir ini berkata, oh ternyata cuma begini saja kalau saya berada di puncak karir. Kalau sudah menjadi seorang CEO ya begini aja. Tetapi gak sebanding dengan pengorbanan saya. Anak saya hilang. Anak saya jauh daripada saya. Apa yang didapat yaitu karir tidak sepadan dengan apa yang dikorbankan. Apakah kita juga akan sepadan dengan apa yang kita terima dalam kehidupan kita kalau kita serakah? Saudara dalam Tuhan, janganlah kita mau menjadi seorang yang serakah. Setiap orang pasti mempunyai kekhawatiran. Sebenarnya khawatir adalah sebuah sistem yang perlu ada supaya kita berhati-hati dan bersiap-siap untuk masa depan. Karena khawatir kita tidak lulus, maka kita belajar. Betul? Karena kita tidak khawatir takut nggak lulus sekolah, maka kita belajar dengan sungguh-sungguh. Tetapi ada khawatir yang melumpuhkan, yaitu hidup di dalam kekhawatiran. Kekhawatiran yang melumpuhkan hidup kita, yaitu adalah hidup di dalam kekhawatiran. Seperti yang kita lihat di dalam Matius 6 ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Maksudnya hidup dalam kekhawatiran. Dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Orang sering khawatir gak punya uang. Karena uang dianggap satu-satunya sumber kebahagiaan. Orang seringkali khawatir gak punya uang. Karena kenapa? Karena uang dianggap satu-satunya sumber kebahagiaan. Tetapi tahukah saudara bahwa ada studi di Amerika yang berkata, saudara kasih dalam Tuhan, berapa jumlah uang yang dimiliki oleh orang kalau dia itu mau disebut bahagia. Ada survei di Amerika. Ternyata saudara dalam Tuhan, setelah disurvei di Amerika, dikatakan orang itu akan dikatakan bahagia kalau ia sudah mencapai titik penghasilan per tahunnya adalah kurang lebih 70.000 US dollar per tahun. Ya kalau dikonversi ke rupiah kurang lebih sebulannya 35 sampai 45 juta per bulan. Baru orang itu dikatakan bahagia. Selebihnya kalau dia punya uang lebih, gak ada pengaruh apa-apa buat dia. Karena manusia kebutuhannya hanya sampai di situ. Setelah itu gak ada korelasinya lagi. Gak ada hubungannya antara materi yang dimiliki dengan kebahagiaan. Karena kebutuhan manusia hanya sampai di situ. Betul apa betul? Sebab kenyataannya, kalau kita sudah kaya, makan tetap satu piring kan? Makan steak juga satu porsi aja. Paling banyak 2 porsi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ya, itulah keadaan manusia. Jadi saudaraku yang dalam Tuhan, jadi kalau kita punya penghasilan lebih gak ada masalah. Tetapi kalau kita punya penghasilan di bawah, baru money is problem. Uang adalah masalah. Tetapi selebihnya itu tidak ada masalah bagi kita. Kalau orang punya uang di atas itu setiap bulannya, uang tidak lagi mempengaruhi kebahagiaan. Ini adalah hasil studi. Manusia hanya sampai di situ. Betul apa betul? Sebab kenyataannya, kalau kita sudah kaya, makan tetap satu piring kan? Makan steak juga satu porsi aja. Paling banyak 2 porsi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ya, itulah keadaan manusia. Jadi saudaraku yang dalam Tuhan, jadi kalau kita punya penghasilan lebih gak ada masalah. Tetapi kalau kita punya penghasilan di bawah, baru money is problem. Uang adalah masalah. Tetapi selebihnya itu tidak ada masalah bagi kita. Kalau orang punya uang di atas itu setiap bulannya, uang tidak lagi mempengaruhi kebahagiaan. Ini adalah hasil studi di Amerika. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan kata lain, orang yang hidupnya cukup adalah orang yang berbahagia. Tepat seperti yang Alkitab katakan di dalam Matius 6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Orang yang hidupnya bermasalah biasanya orang yang terlalu kaya atau terlalu miskin. Biasanya orang yang terlalu kaya atau terlalu miskin itu yang bermasalah. Terlalu miskin gara-gara 10.000 orang bisa bunuh. Terlalu kaya hidupnya hancur. Karena apa? Narkoba, seks bebas dan yang lain-lainnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi Alkitab benar, berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya pada hari ini. Itu yang paling benar Alkitab. Tidak pernah meleset. Saudara kasih Tuhan, ada seorang pengusaha di Amerika bernama Jack Whittaker. Dia seorang pengusaha konstruksi. Pada suatu saat Jack ini mendapatkan lotre. Mendapatkan lotre 315 juta dolar. Itu kurang lebih kalau dikonversi rupiah kurang lebih 4,7 triliun. Udah kaya tambah kaya. Luar biasa. Tetapi ia berkata, si Jack ini ngomong, seandainya waktu itu kami sobek lotrenya,
putri dan cucu saya tidak akan meninggal karena narkoba yang dibeli dari uang lotre itu. Jadi uang bisa membahayakan hidup kita. Saudara Kristen Tuhan, orang yang terlalu kaya berbahaya. Anak yang terlalu miskin juga berbahaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau orang terlalu kaya memang itu celakanya lebih cepat juga. Ada seorang komsel saya waktu saya di Jakarta, saya melayani. Dia bilang, saya punya teman. Anak komsel saya ini kebetulan sekolahnya di Inggris. Dia punya teman waktu dia dulu dari SMP di Singapura, dia sama-sama. Dia kaya. Ini temannya setiap kadang-kadang seminggu bisa beberapa kali menghabiskan uangnya main judi. Itu sekali taruhan bisa miliaran. Dia bilang, saat saya main disitulah adrenalin saya terpuaskan. Gak tahu bapaknya cari duit setengah mati, dihabisin sama anaknya. Nah saudara Kristus Tuhan, terlalu kaya berbahaya, terlalu miskin berbahaya. Maka dari itu Amsal berkata, Tuhan jangan berikan aku kemiskinan aku sehingga mengutuki Engkau. Atau jangan berikan aku kekayaan sehingga aku bisa melupakan Engkau. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk kita tidak menjadi tamak dan khawatir, kita perlu apa? Pertama, kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur. Dalam kita mengucap syukur, kita bisa menerima kenyataan. Dalam kita mengucap syukur, kita belajar menerima kenyataan. Dokter bedah plastik itu terkenal di Korea. Kalau katanya kalau orang mau bedah plastik, mau kecantik, itu belajarlah atau beroperasilah ke Korea Selatan. Tetapi sudah kesalahan Tuhan, katanya omset para dokter bedah plastik di Korea Selatan mengalami penurunan drastis omsetnya. Karena kenapa? Kalau dulu orang mau operasi modelnya gampang. Saya pengen cantik seperti Lee Min Ho. Gampang. Saya pengen cantik seperti Song Hye Kyo. Itu gampang. Sekarang susah. Bedah plastiknya susah. Karena contohnya pakai apa? Pakai aplikasi di handphone. Nah ini contohnya kayak bagaimana ini realnya. Nah saudara Tuhan, itu yang membuat omsetnya turun, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pernah ada seorang penulis wanita. Dia pergi ke salon. Dia pergi ke salon untuk gunting rambutnya. Dan dia memperlihatkan model rambutnya. Dia bilang kepada gunting rambutnya, saya pengen model seperti ini. Dia tunjukkan di fotonya di handphonenya. Wah ini cantik sekali ya, siapa ini ya? Dia bilang dalam hatinya, lu gak tahu kalau itu fotonya gua sendiri. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita membuat diri kita ini tidak bisa mengucap syukur. Sebab saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saat kita mengucap syukur kita belajar menerima kenyataan. Ada seorang pemain tenis sangat legendaris yang bernama Arthur Ashe. Ia memenangkan beberapa penghargaan dunia seperti Grand Slam, Wimbledon, Australia Terbuka, dan yang lain-lain. Pada usia 36 tahun ia terkena serangan jantung dan HIV. Si Arthur ini sudah kasih dalam Tuhan, dia kena HIV dan akhirnya dia menjadi orang yang payah secara fisik. Tetapi ada satu perkataan yang sangat terkenal dari Arthur Ashe ini. Dia berkata, kalau kita bertanya kepada Tuhan, kenapa hal buruk itu terjadi kepadaku? Kita juga harus bertanya kepada Tuhan, kenapa hal yang baik juga itu terjadi kepadaku? Jadi kita harus menjadi orang yang fair, harus menjadi orang yang cengli. Jangan kita bertanya aja, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kita juga harus bertanya, kenapa
kita juga menerima. Lu bagian yang baik lu gak ngomong. Biasa kan kalau pedagang juga gitu. Aduh rugi sekarang, bagian untung gak diomong. Betul gak? Omong yang rugi. Bagian yang untung dia diam aja. Bagian rugi dia baru gembor-gemborkan. Nah itu memang sifat manusia. Jemaat ya kadang-kadang mirip-mirip juga. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak banyak orang seperti Atur yang menerima penderitaan tanpa marah kepada Tuhan. Kenyataannya banyak yang protes. Kalau saya melihat daripada seorang konselor pastoral klinis yang bernama Elizabeth Kubler-Ross. Dia memberikan ada 5 tahapan duka cita. Biasanya kalau orang mengalami penderitaan itu pertama dia penyangkal. Oh enggak, gue gak sakit. Oh enggak, gue gak susah, gue biasa-biasa aja. Yang berikutnya apa? Dia marah. Tuhan kenapa gue dapat masalah? Bukankah saya ini rajin ke gereja? Bukankah saya juga sering kali memberi perpuluhan? Bukankah saya membantu pelayanan di mana-mana? Itu kita sering kali marah. Terus apa? Kata Elizabeth, sering kali kita ada bargaining, ada tawar-menawar. Tuhan kalau saya sembuh, saya mau aktif ke gereja. Tuhan kalau saya sehat, maka saya akan menyumbangkan sebagian hasil daripada harta saya. Nah itu seringkali orang lagi menderita. Ada satu cerita, saudara kasih Tuhan, seorang pendeta punya jemaat kena penyakit kanker. Wah kankernya lagi hebat-hebat, lagi sakit-sakitnya sekali. Sampai pendetanya itu mendoakan. Saat mau didoakan jemaatnya ini bilang, Pak Pendeta kalau saya sembuh nanti saya akan sumbangkan sebagian kekayaan saya. Dalam hati pendeta, puji Tuhan. Sudah kasih Tuhan dan ternyata Tuhan dengar. Sakitnya sembuh. Pas sudah sembuh pendetanya dalam hati tanya, kok ini gak kirim-kirim uangnya? Kok hartanya gak datang-datang ya? Akhirnya dia memberanikan diri. Dia bertanya, Pak bukankah Bapak pada waktu sakit waktu itu dia berkata, kalau sembuh saya akan berikan hartanya kepada gereja. Masa? Jemaat bilang, pasti waktu itu saya lagi sakit benar katanya. Jadi saudara kasih Tuhan, seringkali kita ada bargaining dengan Tuhan. Dan juga apa? Seringkali juga kalau kita mengalami masalah, kita depresi, tertekan. Dan yang kelima menurut isi Elizabeth, saat titik poin terakhir yaitu kita akan menerima. Ada penerimaan, ada acceptance, ada penerimaan. Dan inilah yang dialami oleh Atur Ase. Sudah kasih Tuhan, mari kita juga mau belajar menerima penderitaan itu sebagai proses kita belajar lebih dekat kepada Tuhan. Kalau saat ini Tuhan izinkan pandemi ini kita alami, itu proses kita belajar untuk lebih percaya lagi kepada Tuhan. Amin. Janganlah kita menjadi khawatir, janganlah kita menjadi cemas, sudah kasih Tuhan, dan janganlah kita menjadi orang-orang yang tamak. Yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan saudaraku yang kasih dalam Tuhan saat kita mengalami penderitaan, saat kita mengalami kondisi seperti itu. Mari kita belajar memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kolose 3 ayat yang kedua bunyinya demikian. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tuhan menyuruh kita lihat perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di bumi sementara, yang di atas itu sifatnya kekal. Saudara-saudara Kristen Tuhan, saat kita memandang kepada Tuhan, Tuhan menginginkan kesetiaan daripada kita. Sebab saat kita setia, disitulah Tuhan melihat diri kita yang sesungguhnya. Karena apa? Kesetiaan juga itu ada kandungan iman. Sebab kata setia, faithfulness, akar katanya adalah faith. Percaya, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Mari kita mau belajar percaya kepada Tuhan dengan kita setia kepada Tuhan. Dengan kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, kita akan menanggalkan hal-hal yang bersifat duniawi. Kita perlu memikirkan hal-hal yang kekal sifatnya. Saat kita meninggal, hal-hal duniawi itu kita akan tinggalkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus tahu mana yang bersifat kekal dan mana yang tidak bersifat kekal. Ada banyak cerita tentang kapal Titanic.
Banyak cerita-cerita yang unik dan yang lucu-lucu dan yang kita kadang-kadang tidak tahu. Salah satunya saya akan bercerita. Ada seorang bernama Mayor Arthur Pichen. Si Mayor Arthur ini suka sama Tuhan, dia naik kapal Titanic yang katanya waktu itu kapalnya begitu heboh karena kemutahirannya yang sungguh luar biasa. Awalnya saat dia dikasih tahu kalau kapal Titanic ini akan tenggelam, dia nggak percaya. Nggak mungkin Titanic ini tenggelam. Nggak mungkin, ini kapal yang saya naiki ada kapal yang paling canggih yang pernah ada di muka bumi saat ini. Nggak mungkin. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Ternyata air betul masuk dari kabin. Dan saat itu saudara keselam Tuhan, Arthur harus menyelamatkan dirinya. Saat dia naik kapal Titanic, banyak harta yang dia bawa. Perhiasan ada, dia punya juga saham senilai 200 US dollar kurang lebih 2,8 miliar kalau saat ini, permata-permata yang lain dia bawa saat itu. Tahu nggak saudara? Apa yang diselamatkan oleh si Arthur, Mayor Arthur ini saat kapal itu tenggelam? Dia hanya membawa apa? Dia hanya membawa jeruk dan peniti. Karena itu yang dianggap paling berharga. Saudaraku yang dalam Tuhan, nilai kehidupan merefleksikan apa yang penting dan apa yang berharga bagi seseorang. Mayor Arthur dia tidak bawa sahamnya, dia tidak bawa permatanya, dia tidak bawa yang lain-lain. Saudara keselam Tuhan, dia tahu nilai yang berharga. Sekarang nilai apa yang penting bagi saudara? Kekekalan atau kekinian? Itulah yang harus kita pikirkan baik-baik. Saya kenal dengan seorang anak Tuhan dan dia juga seorang pelayan. Dia lebih muda dari saya. Saudara keselam Tuhan, dia lebih muda, umurnya baru 40-an. Tetapi dia sudah punya 2 pabrik. Sudah punya 2 pabrik. Waktu itu saya diajak ngopi. Pas kebetulan saya ada di Jakarta, saya ketemu dengan beliau ini, diajak ngopi. Dia bilang sama saya, Ko Hasan, saat ini saya mau lebih fokus pelayanan. Sekarang satu perusahaan saya udah lepas, saya kasih ke orang. Maksudnya bukan dikasih diberi, tapi diberikan kepercayaan kepada orang lain. Saya mau 10 tahun lagi, paling lama 10 tahun lagi, saya mau lepas itu usaha saya semua. Saya mau betul-betul mau melayani Tuhan. Sudah kasih Tuhan, anak muda ini tahu nilai kekekalan. Anak muda ini tahu sesuatu yang bersifat kekal. Dia tidak mengejar kekinian. Dia tidak mengejar yang bersifat materi. Tetapi dia mengejar hal-hal yang bersifat kekal. Maka dari itu saudara kasih Tuhan, carilah perkara-perkara yang di atas. Carilah. Maka Tuhan akan tambahkan semuanya itu. Amin. Seperti dalam Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan, akan ditambahkan kepadamu. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari saat ini, saat di situasi pandemi ini kita mau berpikir perkara-perkara yang di atas. Mungkin Tuhan izinkan pandemi itu terjadi supaya kita merestart ulang apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kita harus berpikir saat ini bahwa kekekalan itu lebih penting daripada kekinian kita. Kekekalan jauh berharga. Sekarang tidak ada artinya. Orang kaya, orang miskin, orang cantik, orang jelek sama aja. Gak bisa keluar rumah. Apalagi keluar negeri, gak bisa. Punya duit gak bisa belanja. Ya, sudah kasih dalam Tuhan. Tidak bisa. Itu merestart kita. Untuk kita berpikir ulang. Tentang masa depan kita. Apakah kita mau memikirkan perkara-perkara yang di atas atau tidak. Jadi jangan hidup cemas atau khawatir. Sebab kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk
hari ini dan kesusahan sehari cukuplah untuk Tuhan berikan kepada kita. Nah saudara kasih Tuhan, saya percaya kita mau belajar firman Tuhan. Saat ini kita harus belajar K2. Janganlah kita khawatir. Janganlah kita juga apa? Tamak. Jangan kita menjadi orang yang orang yang serakah. Tamja itu serakah makanan. Kalau tamngong itu otaknya kurang. Nah, saudara Tuhan. Jadi janganlah kita menjadi orang yang orang yang serakah. Cukupin apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kita belajar mengucap syukur. Saya percaya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.